kembali minta maaf. Saya nggak mau bilang itu ungkapan atau bukan, saya kembali minta maaf sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Oke. Yang kedua, saya tetap menolak IKN. Oke. Kenapa? Karena ikan banyak kajian itu ya. Tapi misalnya tidak tepat waktunya. Duit yang segitu banyaknya harusnya buat mensejahterakan rakyat. Tujuan sebenarnya dia menyatakan itu kan ketidaksetujuan terhadap ibu kota negara. Bagaimana caranya supaya voice dia didengar? Tentu dengan menggunakan diksi-diksi yang akan meng-catch satu audience tertentu. Jadi dalam pendekatan hukum, saya kan pendekatannya hukum tentunya, itu harusnya diadili, gitu ya, konstruknya sampai situ. Untuk sisi lain supaya kita yang tersakiti ini puas juga. Nah, baik kita ikuti bagaimana diadili. Pertama dalam perspektif hukum pidana, karena kalau udah ke polisi berarti pidana. Cara yang paling murah dan mudah ya, untuk menyelesaikan kekisruhan ini adalah dengan membawa dia ke depan hukum. Karena ini kan negara hukum, apa salahnya? Begini, apa dengan situasi dia sudah minta maaf, udah ampun-ampun lah. Kan Tuhan Maha Pengampun, tahan amarahnya dan maafkan. Memang nggak enak. Poin kita yang paling penting adalah ujian negara, penegak hukum adalah tegakkan hukum seadil-adilnya. Tidak tebang pilih, tidak diskriminatif. Tidak boleh ada orang merendahkan salah satu suku atau bangsa lain. Apalagi di Indonesia, kita sudah sepakat dengan tadi seperti saya katakan, Pancasila. Ya. Saudara Edi Mulyadi itu tidak menyebutkan sama sekali tentang suku atau kelompok tertentu di Indonesia, apalagi di Kalimantan gitu ya. Bahwa yang beliau nyatakan kan tidak menyebutkan sama sekali tentang itu, baik suku Kalimantan atau apapun. Sebetulnya itu. Yang jelas kita akan tetap terus mengawal proses hukum ini sampai tuntas, baik hukum positif maupun hukum adat nantinya yang akan kami laksanakan. Tidak ada maksud tertentu sama sekali dari Saudara Edi untuk katakanlah membenci dengan atau kelompok tertentu gitu. Karena bisa saja di tempat lain, suku lain, budaya lain itu hal yang biasa. Tapi di tempat lain itu melukai, mencederai rasa sosial. Soal kasus dugaan ujaran kebencian, Edi Mulyadi menduga dirinya akan langsung ditahan saat hadiri pemeriksaan. Terkait kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Edi Mulyadi, hingga kini kasus tersebut masih berlanjut. Edi Mulyadi kini hadir di Baris Krim Polri untuk memenuhi panggilan penyidik perihal kasus ujaran kebencian tersebut. Kasus ujaran kebencian Edi Mulyadi ini telah naik statusnya ke tingkat penyidikan. Diketahui Edi Mulyadi tiba di Baris Krim Polri sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat dengan didampingi tim kuasa hukumnya. Saat ditemui awak media, Edi Mulyadi kembali menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat khususnya Kalimantan. Saya kembali minta maaf, saya nggak mau bilang itu ungkapan atau bukan. Saya kembali minta maaf sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya, ungkap Edi Mulyadi dikutip Pikiran Rakyat Debak.com dari PMG News. Lebih lanjut, Edi Mulyadi menduga bahwa penyidik akan langsung melakukan penahanan terhadap dirinya. Dalam kesempatan itu juga, sejumlah perlengkapan pribadi seperti pakaian dan alat kebersihan juga dibawa Edi Mulyadi. Dirinya menyebut untuk persiapan nantinya jika langsung ditahan oleh penyidik. Sebelumnya, kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Edi Mulyadi naik status perkaranya dari penyelidikan ke penyidikan. Hal itu dilakukan usai penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi dan 5 saksi ahli. Aktivis media sosial Edi Mulyadi tiba di Badan Reserse Kriminal Polri guna menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait dugaan ujaran kebencian. Pemanggilan ini merupakan panggilan kedua setelah sebelumnya Edi tidak memenuhi panggilan pertama. Edi Mulyadi menghadapi sejumlah laporan karena pernyataannya mengkritik rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Dalam video yang beredar, Edi menyebut lokasi ibu kota negara baru sebagai tempat jin buang anak. Kuasa hukum Edi Mulyadi, Harman Kadir, menjelaskan soal perlengkapan mandi dan pakaian ganti terkait agenda pemeriksaannya dalam kasus ujaran kebencian yang dilontarkan oleh mantan calon legislatif Partai Keadilan Sejahtera tersebut. Berdasarkan pantauan Edi yang menggunakan kemeja hijau Tosca didampingi sejumlah kuasa hukumnya. Ia datang sekitar pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Sebelum menjalani pemeriksaan, Edi sempat menyampaikan permintaan maaf apabila ada perkataannya yang menyinggung masyarakat Kalimantan. Kendati demikian, Edi mengaku tidak bakal mengubah pernyataannya menolak perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Alasan Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama tersebut
banyak kajian sudah menyebutkan bahwa perpindahan IKN di tengah pandemi COVID-19 tidaklah tepat. Sebelumnya dalam sebuah video populer yang diunggah akun Twitter @YRadiato, Edi Mulyadi menyatakan bahwa ibu kota negara saat ini akan dipindah ke tempat jin membuang anak. Selain itu, Edi juga menyatakan pangsa pasar dari IKN adalah kuntilanak dan genderuwo. Pernyataan itu disampaikan Edi saat bersama Ahmad Holzinuddin dan Azam Han yang merupakan pengacara Front Pembela Islam sekaligus pengacara Habib Rizik Syihab. Edi merasa bingung mengapa pemerintah memiliki rencana untuk memindahkan IKN dari Jakarta ke Kaltim. Kemudian dia yakin bahwa tidak ada perusahaan pembangun rumah di Kalimantan. Menurutnya, perusahaan akan bingung memasarkan rumahnya pada siapa. Edi menjelaskan, Kalimantan tempat jin buang anak merupakan sebuah istilah. Istilah itu menggambarkan sebuah tempat yang jauh dari peradaban. Meski begitu, dia tetap meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa dilukai akibat pernyataannya. Jadi itu samar sekali, tapi tetap gimana pun juga saya tetap minta maaf kalau apa-apa yang ternyata ucapan tadi itu tempat jin buang anak dianggap melukai. Ujar Edi lewat video yang diunggah di channel YouTube Bang Edi Channel dikutip akurat.co, Senin 24 Januari 2022.